Halo guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Ya, kali ini seperti biasa kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Mikrotik. Dan untuk kali ini kita akan mencoba membahas mengenai fitur kontainer yang nanti kita akan coba implementasikan dengan instalasi Pi-hole. Nah, seperti apa kelanjutan videonya? Simak terus di channel Mikrotik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah, pada versi yang terbaru yaitu versi 7, khususnya untuk 7.4 ke atas, itu Mikrotik sudah mengembangkan dan juga menambahkan fitur kontainer di Mikrotik atau di router OS. Nah, di sini untuk kontainer ini bisa kita manfaatkan untuk menginstal operating system atau aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung untuk kebutuhan di jaringan. Nah, salah satu contoh kita nanti di sini akan mencoba untuk instalasi Pi-hole ya, untuk filtering DNS, adblock di Mikrotik dengan memanfaatkan fitur kontainer ini. Oke guys, langsung aja ya, tanpa basa-basi kita langsung setting kontainer di Mikrotik ya. Nah, di sini akan saya remote dulu untuk perangkatnya. Nah, oke, sudah masuk ya di sistem Mikrotiknya. Nah, di sini sebelum kita lebih jauh untuk konfigurasi kontainer dan instalasi Pi-hole, nah di sini saya tekankan lagi ya untuk perangkat. Di sini pastikan perangkat tersebut dia menggunakan versi 7.4 ke atas ya. Nih, contoh di sini saya menggunakan versi 7.6 atau kalau enggak bisa dicek di sistem kemudian di resource. Nah, di sini tertampil untuk versi dari router OS-nya itu 7.6 untuk yang saya gunakan. Nah, kenapa? Karena di fitur kontainer ini di Mikrotik itu dia ditambahkan itu mulai di versi 7.4. Jadi kalau 7.4 ke bawah itu kita nggak bisa memanfaatkan fitur kontainer ini ya. Jadi harus di-upgrade dulu untuk sistem operasinya. Dan kemudian pastikan juga untuk perangkatnya di sini dia didukung atau mensupport fitur kontainer ini ya. Salah satunya adalah perihal arsitekturnya. Nah, di sini arsitektur yang bisa disupport seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu ARM ya dan juga x86. Kalau misal itu bukan ARM atau x86 ya maka tidak support untuk kontainer. Nah, kebetulan untuk RP5009 yang saya gunakan ini dia pakai ARM64 gitu. Nah, selain sistemnya kita juga pastikan ya untuk storage eksternalnya ya. Jadi kita nanti perlu menambahkan external storage seperti ini. Ya, kenapa? Karena kita ya berhubungan dengan virtualisasi atau sebuah image gitu ya. Jadi membutuhkan resource penyimpanan yang cukup besar gitu. Nah, di sini kebetulan untuk RP5009 ini dia support ada port USB-nya. Jadi kita bisa tambahkan external storage-nya, yaitu saya pakai di sini flash disk ya. Mungkin kalau seri-seri yang lain ada RP1100 yang dot edition ya, yang HX4 dot edition itu nanti dia juga ada slot external storage-nya ya. Kita bisa menambahkan SATA atau M2 SATA di dalamnya. Atau mungkin perangkat yang lain ya, perangkat ARM yang lain pastikan untuk perangkatnya itu dia sudah ada slot untuk menambahkan external storage, misal micro SD atau seperti ini ya, USB flash disk kayak gitu. Nah, di sini kita cek dulu ya untuk di sistem resource memastikan untuk external storage ini terbaca oleh sistem ya. Kita cek dulu di USB karena saya pakai USB flash disk. Nah, di sini sudah terlihat ya di sistem resource USB untuk USB-nya sudah terbaca di sistem. Tinggal kita format untuk USB-nya ini. Nah, untuk formatnya di mana ya? Kita bisa masuk ke menu sistem, kemudian disk. Nah, di sini akan muncul informasi dari USB flash disk yang kita tambahkan ya. Kalau misalnya ini nggak muncul ya kemungkinan ada problem ya, dengan sistem dari Mikrotiknya atau mungkin dari USB-nya yang nggak bisa terbaca di sistemnya ini. Nah, ini tinggal kita format ya. Untuk format di sini juga ada kebutuhan khusus ya untuk kontainer ini. Jadi untuk external storage kita harus menggunakan file sistemnya ini kita pilih ke
ext4 ya, bukan FAT32 tapi ext4 ya, begitu. Oke. Ini kebetulan sudah saya format ya, dan informasinya ada di bawahnya ini ya, menggunakan file system ext4 gitu. Oke. Nah, oke guys, kalau semuanya sudah siap ya, kita langsung saja instalasi Pi-hole ya. Untuk install Pi-hole kita akan masuk ke menu kontainer di Mikrotik ya. Untuk menunya ada di sini. Nah, ini kontainer. Dan seperti ini tampilan untuk dialog box konfigurasinya, ada 3 tab yang nanti kita setting ya, ada tab container, ada tab mounts dan juga environment. Nah, sebelum kita install Pi-hole, nah ini kita akan download dulu image-nya, atau istilah di container atau Docker itu kita pull ya, kita pull dari Docker Hub. Nah, di sini kita mau ke Docker Hub dulu ya, kita cari informasi mengenai Pi-hole-nya dulu ya. Oke, kita akses Docker Hub ya, kita buka web browser di sini. Oke. Nah, Docker Hub. Nah, ini kita masuk lewat linknya ini. Nah, di sini bisa registrasi dulu ya, atau kalau enggak ya langsung aja kita searching di sini, ketikkan Pi-hole. Nah, di sini akan muncul banyak sekali ya image-image dari Pi-hole yang bisa kita download ya. Tapi di sini nggak semuanya bisa, karena kenapa? Karena kita harus sesuaikan dulu dengan jenis perangkatnya, arsitektur perangkatnya. Ya, di sini kita bisa lihat ada yang Linux, ada yang ARM ya, ada ARM64 dan lain-lain. Nah, kita harus sesuaikan ya. Kalau misal di sini nggak ada ARM ya, berarti untuk image-nya itu nggak bisa dipakai di ARM gitu. Nah, kalau saya pakai ARM64 ya, saya cari yang support ARM64. Nah, contohnya ini yang kedua ini ya, Pi-hole ya. Yang kedua ini dia support Linux 386, x86, 64, ARM dan juga ARM64 ya, plus PPC di sini. Nah, akan kita gunakan image yang ini untuk implementasi sekarang. Nah, kita klik. Nah, di sini akan kita baca dulu untuk deskripsinya, kira-kira mungkin yang perlu kita setting di kontainer nanti apa ya. Ini harusnya ada informasi yang bisa kita sesuaikan nantinya. Nah, sebagai contoh ya, di sini ada environment ya, nanti bisa kita setting di environment di kontainer yang ada di Mikrotik ya, seperti time zone ya. Itu nanti kita ganti dengan time zone yang kita sekarang berada ya. Kemudian juga web password, ini nanti mungkin untuk ini ya, login ke sistem Pi-hole-nya itu harus kita kasih password. Kemudian ada juga settingan mounts atau volumes ya. Di sini ada etc Pi-hole sama etc DNS mask. Ya, ini mungkin nanti kita juga bisa gunakan di settingan kontainernya. Oke. Nah, di sini mungkin ya kita akan setting dulu untuk environment-nya. Sebelum kita pull ya, kita tarik atau kita download image-nya ya. Kita kembali lagi ke Winbox. Nah, di sini ada environment dan juga mounts. Nah, ini kita setting dulu. Nah, environment kita tambahkan name-nya, di sini kita isi namanya Pi-hole. Untuk key-nya ini time zone ya, yang pertama tadi ada time zone. Untuk value-nya kita isi Asia strip Jakarta. Nih, kita apply. Oke, kita tambah lagi namanya sama ya, Pi-hole. Key-nya tadi itu web password ya. Web password. Nah, kita tulis di sini web password. Ya, atau kalau enggak kita copy paste dari sini aja biar enggak ada kesalahan gitu ya. Copy terus kita paste di sini.
Nah, untuk value-nya ini kita isi password yang akan kita gunakan untuk login ke ini ya, ke sistem Pi-hole-nya. Misal value-nya rahasia sekali. Kita apply. Kemudian ini optional sebenarnya, tapi untuk yang web password ini mungkin bisa kita setting. Kenapa? Biar nanti untuk loginnya itu bisa memudahkan kita ya. Karena kalau tidak ya kita harus pakai ini ya, password yang random, yang acak, yang di-generate oleh sistem. Ya, jadi untuk lebih mudahnya ya kita pasang atau setting environment web passwordnya. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa setting di mons ya. Kita tambahkan informasi mons di sini sesuai dengan deskripsi yang ada di Docker Hub sini ya. Jadi ini yang kita tambahkan /etc/pi-hole atau /etc/dnsmas. Di sini yang akan kita tambahkan ke mons di mikrotiknya tadi. Nah, klik tombol plus. Kemudian name di sini kita isi namanya etc Pi-hole. Ya, untuk source-nya ini source dari dari file atau dari mikrotiknya. Ini berarti kita pakai disk 1. Nah, ini kita sesuaikan yang ada di sini di file. Nah, ini muncul di 1 ini untuk penyimpanan image-image dari Pi-hole-nya ya, ada di sini nanti. Jadi di 1 kemudian /etc ini simple aja ya, /pi-hole gitu biar mudah. Nah, kemudian DST-nya itu sesuai dengan yang ada di deskripsi di Docker Hub tadi, yaitu kita isi di sini /etc /pi-hole ya tadi ya. Kita cek lagi, oh ya benar Pi-hole. Ini name-nya etc Pi-hole. Nah, yang di DST ini yang kita isi ya, etc/pi-hole. Nah, seperti ini. Atau mungkin source-nya ini kita ganti gini aja deh, di 1 etc. Nah, ini ya. Ya, source-nya /di1/etc. Ini kita nanti akan ngambil dari dari menu files yang ada di mikrotiknya. Kemudian DST-nya ini sesuai dengan deskripsi yang ada di Docker Hub tadi, yaitu /etc/pi-hole gitu ya. Kalau sudah kita apply, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi yang kedua. Ini kita namakan mungkin dnsmas. Terus source address-nya ini kita juga sama ya, ngambil dari ini di 1 / kemudian kita tambahkan namanya itu bisa pakai ini aja ya, etc strip dnsmas gitu ya. Oke. Ini. Terus untuk yang DST ini kita ngambil dari sini aja ya, kita copy paste. Ya, biar gampang kita copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita apply. Oke, kita punya ini ya 2 mons. Kemudian juga ada 2 informasi di environments, yaitu time zone sama password. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan setting di kontainer ini ya, tapi sebelum itu ya kita akan setting dulu untuk virtual Ethernet-nya ya. Kenapa? Karena untuk komunikasi di jaringan kita nanti juga membutuhkan IP address yang kita pasang di virtualisasi atau di kontainernya. Nah, di sini untuk pemasangan IP kita butuh virtual Ethernet ya. Nah, cara membuat virtual Ethernet seperti apa? Ya, kita masuk ke menu interface. Nah, di sini kita tambahkan aja, klik tombol plus.
Kita cari VETH, nah itu Virtual Ethernet. Nah, Virtual Ethernet, nah ini untuk mengisi IP address ya kita nggak lewat menu IP kemudian address, tapi untuk Virtual Ethernet ini kita ini ya sudah disediakan kolomnya sendiri. Ya. Nih di menu address kita setting IP-nya ya, contohnya 172.0.0.2/24 ini untuk IP dari kontainernya nanti ya. Ya dari pi-hole-nya nanti. Nah, kemudian untuk gateway-nya ya kita bisa isi 172.16.0.1. Ya. Oke, kalau sudah di-apply. Oke. Nah, ini Virtual Ethernet sudah ditambahkan dan sudah running ya secara virtualisasi kayak gitu. Secara logik sudah running ya. Nah, di sini selanjutnya mungkin biar gampang ya, mungkin kalau kedepannya kita masih ada image-image yang lain atau mungkin ada kebutuhan yang lain kita install di kontainer. Nah, kita bisa menggunakan satu segmen untuk IP-nya yang 172.16.0.0/24 tadi. Nah, caranya gimana biar bisa satu segmen untuk kontainer-kontainer yang kita tambahkan? Nah, kita setting aja seperti biasa, kita tambahkan di bridge ya. Nih, bridge kita buat interface bridge, klik tombol plus. Kita kasih nama di sini misalnya Docker container atau kontainer gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita apply. Nah, selanjutnya untuk port Virtual Ethernet tadi, nah baru kita masukkan ke dalam port sini. Klik tombol plus, kita tambahkan Virtual Ethernet-nya. Ini Virtual Ethernet 1, bridge-nya Docker atau kontainer ini, kita apply. Kita oke. Nah, selanjutnya kita cek di menu interface. Nah, di sini ada interface bridge atau Docker kontainer tadi ya. Nah, di sini supaya bisa dijadikan gateway dari kontainer-kontainernya ya kita harus pasang IP di interface bridge-nya. Kita masuk ke menu IP address. Kemudian kita pasang IP di sini ya, klik tombol plus. IP-nya berapa? Ini sesuai dengan gateway yang dijadikan gateway tadi ya oleh settingan Virtual Ethernet tadi. Itu 172.16.0.1/24. Kemudian interface-nya kita pilih interface Docker atau kontainer di sini. Itu ya. Klik apply, klik OK. Seperti ini. Ini settingan IP di interface bridge-nya. Kemudian ini settingan yang ada di Virtual Ethernet-nya. Itu. Ya, kalau sudah kita lanjut untuk ke menu kontainer ya. Di sini ya, tadi environment sudah kita setting, mount juga sudah kita tambahkan. Nah, sekarang ini settingan yang utama, yaitu kita setting di kontainer. Nah, di kontainer ini sebelumnya kita akan setting dulu juga ini ya, ada tombol config ya. Ini config kita klik dulu. Nah, di sini ada beberapa parameter yang akan kita tambahkan. Yang pertama itu untuk parameter ini ya, RAM height, yaitu kita isi misalnya maksimal penggunaan RAM-nya itu misalnya 200 ya, seperti ini ya. Terus kemudian registry URL-nya kita isi URL dari Docker-nya yaitu https ya //registry /1.docker.io seperti ini. Nah, untuk temporary directory-nya, nah ini kita bisa tambahkan manual ya di sini, yaitu di satu strip misalnya pool ini aja ya. Nanti untuk menyimpan image-image temporary ya, jadi ketika pas nge-pull atau download itu nanti disimpan dulu di sini. Nah, baru nanti di instalasi di kontainer sini nanti gitu.
Nah, kalau sudah kita apply, kita oke. Tuh. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambahkan ya image dan plus kita akan download atau pull dari registry Docker-nya ya. Klik tombol plus di sini di kontainer. Nah, di sini yang perlu kita setting ada beberapa juga parameternya. Yang pertama adalah remote image. Nah, remote image ini nanti kita isi dengan URL dari pi-hole-nya. Ya, lokasi dari pi-hole-nya itu ada di mana. Nah, di sini kita bisa langsung ngambil informasinya di sini nih yang ada di Docker pull command. Ini kita copy aja. Kita masukkan di remote image. Kita paste di sini. Nah, baru kita akan ambil yang ini, yang pi-hole/pi-hole-nya. Yang Docker pull-nya nggak perlu diisi. Ya, kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian interface-nya kita gunakan interface virtual Ethernet yang sudah kita setting sebelumnya. Kemudian environment list itu kita pilih environment yang sudah kita tambahkan tadi ya. Di sini namanya tadi apa ya? Pi-hole ya, pi-hole. Nah, ini kita isi di sini. Pi-hole. Kemudian yang lain biarkan default. Nah, kemudian ini root-dir-nya. Root-dir-nya ini kita isi misalnya ini ya. Kita gunakan di satu juga ya. dis1/pi-hole. Kemudian untuk mouse-nya tinggal kita pilih ini ya. Di etc pi-hole yang seperti kita setting di mouse ini ya. etc pi-hole. Sama DNS-nya ini tadi itu ini apa namanya DNS mas ya. Ya, atau kalau nggak kita copy paste namanya di sini ya biar nggak salah. Copy. Kita paste di sini. Nih kita paste di sini nih. Atau kalau nggak dipilih aja ya, ini sudah ada drop down-nya di bawahnya ini. Di mons ya DNS mas ya. Nah, tadi namanya salah ya, ini kita bisa ubah biar enak ya, DNS mas kayak gini, apply. Nah, ini baru kita pilih ya DNS mas gini. Oke, kemudian kita juga bisa mengaktifkan ini ya logging, kita centang loggingnya. Nah, ini fungsinya untuk apa ya, nanti ketika ada proses pull kemudian proses extracting itu nanti akan tercatat atau ditambahkan di log ya. Nanti akan di log ini akan kelihatan gitu. Apabila ada error atau ada masalah apa, nanti kita bisa troubleshooting dari lognya ini gitu. Oke, jadi ya yang perlu disetting ya remote image, kita setting, kita isi di sini informasi lokasi dari pi-hole-nya itu ada di mana ya. Kita sesuaikan yang ada di Docker Hub tadi ya. Kemudian interface virtualnya ya kita tambahkan di sini pakai virtual eth1 untuk saat ini ya. Terus environment list-nya kita sesuaikan dengan environment list yang sudah kita setting tadi. Root-dir ya, ini kita isi di satu, kemudian kita /pi-hole ya. Kita intinya kita arahkan ya, kita alokasikan di dis1 untuk root-dir-nya. Terus untuk mouse ini ada dua ya tadi ya, mouse-nya ini ada yang etc pi-hole sama DNS mask tadi. Nah, untuk DNS ini nggak perlu diisi ya, yang perlu ini yang ini mouse-nya ini. Ya. Yang lain biarkan default. Gitu. Nah, kalau sudah kita langsung aja apply. Nah, di sini ya ketika kita apply ternyata ada informasi error yaitu not allowed by device mode. Nah, ini juga sebagai catatan juga ya untuk teman-teman kalau misal di lapangan nanti kok apa namanya pas diklik apply atau oke kok nggak bisa nih atau ada muncul error. Nah, di sini sebenarnya ada keterangannya. Kenapa? Untuk sistem router SD versi 7 ya, itu dia ditambahkan yang namanya fitur device mode atau mode perangkatnya. By default secara sistem itu ada dua pilihan, yaitu ada enterprise dan ada juga home. Nah, by default di MikroTik ini dia akan disetting ke enterprise. Artinya apa? Kalau enterprise itu
itu semua fitur bisa kita setting ya. Kalau home itu ada beberapa fitur yang nggak bisa kita gunakan. Nah, tetapi di sini untuk fitur enterprise walaupun semua fitur bisa kita pakai, bisa kita gunakan, tapi untuk kontainer ini belum aktif. Jadi kita harus mengaktifkan dulu. Ya. Ini kita taruh sini dulu. Nah, kita akan aktifkan dulu untuk device mode-nya. Nah, caranya gimana? Ya bisa masuk ke new terminal. Di sini kita ketikkan sistem device mode ya, kemudian kita bisa cek dulu ya print. Nah, ini kita berada di mode enterprise ya. Nah, di sini di sistem device mode, kemudian kita ketikkan update. Nah, di sini ada pilihannya, kita cari atau kita isikan kontainer. Nah, kita ini kontainer, kemudian kita pilih yes untuk mengaktifkan kontainernya di mode enterprise ini. Kita enter ya. Oke. Kemudian please activate by turning power off and pressing reset or mode button. Nah, ini sudah ada informasinya, jadi untuk aktifkan ini kita harus memencet tombol reset atau mode button yang disediakan di router boardnya ini. Oke guys, setelah routernya reboot ya, setelah kita mengaktifkan untuk fitur kontainer atau di device mode-nya enterprise, kita aktifkan kontainernya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan seperti tadi ya. Itu. Klik tombol plus, kemudian remote image. Ini kita isikan pi_hole/pi_hole. Nah, seperti informasi yang ada di Docker Hub sini ya, pi_hole/pi_hole. Interface-nya virtual Ethernet 1, environment list-nya yaitu pi_hole. Ya. Kemudian untuk root dir-nya kita isi di sini di 1/pi_hole. Mount-nya kita arahkan ke dua mount yang sudah kita setting tadi. Ya, etc pi_hole sama DNS mask. Nih. Dan logging bisa kita centang. Nah, ini ya, kalau sudah kita apply. Nah, di sini ada statusnya, ya sistem akan mencoba extracting dari registry hub-nya. Nah, di tab container bisa juga kita lihat untuk statusnya extracting, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah proses pull dan extracting sudah selesai, nah ini ada statusnya. Yang sebelumnya extracting, ini statusnya sudah stop, ya stop. Jadi artinya ini sudah selesai, tinggal nanti untuk image-nya ini bisa kita running gitu ya. Nah, di sini juga bisa kita cek di menu file, itu secara otomatis akan dibuatkan direktori-direktori baru. Ya seperti tadi ada di satu pi_hole, di satu pool. Nah, ini tempat untuk menyimpan image-image-nya tadi gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah selanjutnya di sini kita akan langsung aja diaktifkan atau kita running untuk image-nya ini ya, kontainernya ini. Ya, kita klik start. Nah, di sini ketika kita sudah start ya, ini ada statusnya menjadi running, artinya apa? Artinya untuk kontainernya ini berhasil berjalan atau running. Oke, setelah running ya, kita akan coba akses untuk pi_hole-nya. Untuk aksesnya seperti biasa, kita langsung remote IP-nya melalui web browser ya. Ya, kita ketikkan di sini seperti IP yang di virtual ether 1 tadi, ya 172.16.0.1. titik 2 ya. Nah, di sini pi_hole sudah berhasil diakses. Ya. Tinggal kita login. Nah, di sini tampilan pi_hole-nya seperti ini. Ya. Jadi ini siap untuk
kita gunakan sebagai DNS resolver ya. Nah, setelah bisa seperti ini, bisa diakses, kita akan kembali ke settingan routernya. Nah, di sini ada settingan tambahan, yaitu kita arahkan ya IP DNS di router ke alamat IP file-nya. Ya, ini 172.16.0.2 seperti ini. Ya. Oke. Kemudian untuk dynamic DNS server ini bisa kita hilangkan ya. Ini asalnya dari DHCP client. Ya, ini kita klik 2 kali, kemudian USB DNS-nya kita matikan biar si router menggunakan DNS dari file-nya gitu. Kita apply. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita juga akan setting IP firewall NAT ya untuk mengarahkan setiap request DNS dari laptop ini, dari klien itu kita arahkan ke router ya. Caranya gimana ya? Klik tombol plus di NAT ini. Terus chain-nya DST NAT. Ya, protokolnya TCP. Destination port-nya 53. Nah, di sini ini interface-nya dari lokal ya, dari Ether 2. Kemudian action-nya DST NAT. Kita arahkan request DNS-nya ke IP router ya. Kayak gini. Terus kita copy untuk ini yang UDP. Ya, ada TCP, ada UDP seperti ini, kita apply. Oke, seperti ini ya konfigurasi di router. Jadi nanti si laptop ketika dia akses ke internet dia akan masuk dulu ke router. Nah, router dia akan mengambil informasi DNS dari file-nya ya. Untuk file seperti ini tampilannya. Nah, di sini kebetulan ya ada yang sudah akses dan untuk query-nya nah ini bisa kita lihat ya. Apa saja yang terblok ya, apa saja yang bisa di whitelist gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh ya untuk website-website yang sudah diblok, kita bisa masukkan di sini ya. Atau menggunakan regex filter ya. Nih. Ini ada beberapa ya seperti Facebook, detik.com dan lain-lain gitu. Nah, di sini ketika kita coba untuk akses ke detik.com ya ini ternyata dia berhasil terblok ya. Kita tidak bisa akses, kenapa? Di file-nya ini sudah kita tentukan. Salah satunya tadi ya kita blok detik.com ini. Ya. Gitu, dan juga Facebook ya. Gitu. Oke guys, untuk kesimpulan kali ini ya, fitur kontainer di MikroTik ini sangat fleksibel ya, bisa kita gunakan untuk menginstal aplikasi-aplikasi atau sistem yang lain ya, yang mendukung kebutuhan di jaringan. Dan di sini perlu kita tekankan adalah untuk kontainer ini ya kita harus lihat resource perangkatnya. Ya, jadi kita harus pakai resource perangkat yang memadai ya karena kita sudah bermain dengan image ya, dengan virtualisasi, tentunya untuk perangkat yang kita butuhkan juga speknya harus cukup. Dan juga untuk kontainer ini hanya ada di versi 7 dan terutama di versi 7.4 ke atas. Oke guys, sebelum kita mengakhiri video ini ada 2 pertanyaan ya seperti biasa ya. Pertanyaan pertama itu apa yang dimaksud dengan kontainer ya. Jadi kontainer itu apa? Dan kemudian yang kedua, apa perbedaan kontainer dan juga hypervisor ya. Contohnya kayak yang digunakan di virtualisasi VMware, VirtualBox dan lain-lain ya. Nah, untuk jawabannya silakan langsung aja ya tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila teman-teman ingin membeli router MikroTik atau perangkat-perangkat MikroTik ya silakan kunjungi di website kami di citraweb.com, atau mungkin kalau teman-teman ingin di marketplace ya bisa saja ya silakan kunjungi di marketplace kesayangan Anda dan gunakan voucher-voucher yang ada ya, bisa di Tokopedia atau di Shopee atau di Bibli ya dengan nama tokonya yaitu Citraweb.
Oke, demikian tadi ya video tutorial mengenai bagaimana sih langkah-langkah instalasi Pi-hole di kontainer mikrotik. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan jangan lupa klik like dan juga share supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.